Oke. Oke, udah bisa record ya. Wait. Oke. Oke, karena udah jam 8 lebih, kita mulai aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, dan selamat datang di seminar kali ini yang bertemakan kiat-kiat memperoleh beasiswa IISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards, strategi dan tips. Sebelumnya, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Reza Febrian. Di sini saya akan menjadi moderator acara pada malam kali ini. Oke, sebelumnya saya akan membacakan peraturan pada seminar kali ini ya. Yang pertama, jadi acara ini akan berlangsung dalam bentuk presentasi ya, oleh pembicara sekitar 20 sampai 30 menit, lalu diikuti oleh sesi tanya jawab. Lalu peserta diharapkan untuk menyalakan mikrofon dan kamera, lalu selama sesi tanya jawab ya. Lalu setelah itu nanti kita akan membuka sesi tanya jawab setelah presentasi. Lalu setelah itu akan disimpulkan beberapa poin-poin penting yang tadi dibahas. Setelah berakhirnya acara nanti akan ada pemberian sertifikat kepada pemateri. Lalu uh, selama sesi tanya jawab uh, dipersilakan kepada peserta untuk memberikan pertanyaan ya. Lalu peserta diharapkan untuk bertanya dalam konteks topik pada malam kali ini ya. Lalu setelah acara selesai nanti kita akan mengirimkan materi presentasi ini dan juga akan disiarkan di YouTube HMI Saintek Universitas Indonesia ya. Lalu yang terakhir ketika sesi tanya jawab nanti kita akan mengutamakan pertanyaan dari peserta ya. Terlebih dahulu sebelum pertanyaan yang sudah disiapkan oleh moderator. Oke, sebelum masuk ke acara saya akan bacakan biodata diri dari pemateri pada malam kali ini. Eh, Nama lengkap Alifanza Firdaus Rufiano, SMA Negeri 1 Kuta, lalu Teknik Industri Universitas Indonesia, angkatan 2020, pengalaman organisasi, himpunan mahasiswa Islam, kepala bidang penelitian, pengembangan dan pembinaan anggota atau P3A, Komisariat Sains dan Teknologi UI, lalu bendahara umum, Komisariat Sains dan Teknologi UI, lalu ada 880 Degrees Consulting Universitas Indonesia sebagai pendiri dan juga sebagai direktur kompetisi inti dan pengetahuan core competence. Lalu pernah juga di Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia sebagai sekretaris jenderal. Lalu di pemilihan raya IKM FTUI sebagai ketua pelaksana, pengalaman bekerja di MRT sebagai analis audit internal. Lalu di laboratorium System Engineering Modeling and Simulation. Oke, mungkin sekian biodata dari pembicara yang telah saya bacakan. Oke, mungkin tanpa panjang lebar lagi ya, mari kita dengarkan pemaparan materi dari pembicara. Waktu dan tempat saya persilahkan pada kepada para materi. Oke, oke. Thank you Reza atas kesempatannya. Oh ya, sebelumnya ini BTW mungkin pola diskusi kita bikin lebih interaktif aja. Gimana, Za?
Ya, Jadi boleh-boleh. kayak nanti mungkin eh, entah dari langsung aja Reza atau teman-teman sini mau nanya sesuatu langsung sambil gue jelasin juga. Mungkin gitu. Gimana, Zek? Bisa, bisa. Bisa kayak gitu, bisa. Oke, oke, boleh, Zek. Oke. Berarti mungkin eh apa namanya? Diskusi dua arah berarti, ya. Oke, Kita dua arah aja. oke. Mungkin dimulai dari apa itu? Beasiswa ISMA dulu paling sih. Mungkin Oke, bisa nah bisa ini, dijelasin. ini mungkin dari teman-teman juga. Gimana? Sorry. Ya, mungkin bisa dijelasin gitu. Oke, oke. Oke, jadi ini mungkin sebelum gue bakal masuk ke beasiswa ISMA lebih jauh, gue mungkin kayak kenali diri singkat juga. Kayak yang tadi sudah disampaikan juga sama Reza, gue Ali Fanza, Firdaus bisa panggil gue Ali Fanza dari Teknik Industri, dan sekarang gue jadi award di ISMA di Universitas Pisa di Italia untuk tahun ini. Nah, jadi beasiswa ISMA itu apa? Jadi beasiswa ISMA itu adalah suatu beasiswa yang diadakan oleh Kemendikbud yang tujuannya itu buat ngasih pengalaman ke mahasiswa S1 sama vokasi buat kuliah di luar negeri selama 1 semester. Nah, nanti di beasiswa ISMA ini sendiri yang ditanggung dia nggak cuma biaya kuliah doang, tapi juga biaya hidup, biaya visa, penerbangan, terus juga asuransi itu juga ditanggung semua oleh pihak Kemendikbud gitu mungkin singkatnya. Oh, begitu. Eh Lalu yang bakal dipelajarin di ISMA ini apa aja sih gitu? Apakah berkaitan dengan jurusan kuliah kita atau bisa beda ya? Kira-kira. Oke, nah jadi kebetulan kalau di ISMA sendiri kita kan emang dari Kemendikbudnya langsung kita emang diarahin untuk belajar merdeka. Jadi kayak kita belajar sesuai dengan apa yang kita mau terlepas dari apakah itu berkaitan sama jurusan atau yang beda sama jurusan. Dan biasanya di setiap universitas yang ada di ISMA itu mereka nawarin sebagai contoh gue akan gue ngambil matkul tentang ekonomi, gue anak teknik industri tapi gue ngambil matkul tentang ekonomi makro, ngambil matkul tentang bisnis law, terus juga machine learning, sama gue ngambil matkul tentang budaya Italia gitu. Nah itu kayak kebijakannya bisa beda-beda antara univ, matkul yang disediain juga antara univ tempat asal kita, khususnya di UI itu kebijakannya bisa beda-beda. Kayak temenku ada yang dia dari univnya emang harusin buat ngambil mata kuliah yang nggak berkaitan sama jurusan dia. Cuma di UI, terutama di FT, itu justru malah diharuskan buat ngambil matkul yang linear. Karena kalau nggak gitu nggak bisa ditransfer SKS-nya. Nah itu kebijakannya bisa beda-beda. Tapi intinya dari Kemendikbud sendiri mereka cukup open terkait dengan mata kuliah apa yang bisa ditawarkan di ISMA. Sebagai contoh, kalau misal kalian perhatiin di beberapa univ kayak misal di Universitas Edinburgh di Skotlandia, mereka nawarin belajar bahasa Gaelic atau kayak bahasa kunonya orang-orang Skotlandia yang udah jarang dipakai gitu bahkan. Nah, sedangkan kalau kayak di tempat lain, kayak di PISA juga, itu ada matkul namanya Intro to Aesthetic. Jadi kayak kalau kalian pernah mendengar tentang budaya Italia, tentang arsitekturnya, nah itu kayak bakal dipelajari di PISA. Dan tiap univ juga punya keunggulannya masing-masing. Jadi bisa beda-beda banget apa yang dipelajari sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu. Oke, berarti beasiswa ISMA ini selama 1 semester ya, selama 6 bulan. Benar. Dan itu bisa ditransfer SKS-nya. Iya, bisa transfer. Yang bisa ditransfer itu yang sesuai aja ya, yang sesuai dengan jurusan kita atau semuanya bisa ditransfer mata kuliahnya. Sebenarnya itu balik lagi ke kebijakan dari masing-masing fakultas atau jurusan, univ, fakultas dan jurusan karena bisa beda-beda banget. Kebetulan kalau gue di teknik industri, gue cuma bisa transfer matkul-matkul yang linear sama apa yang gue pelajari. Kebetulan. Sedangkan kalau di fakultas lain kayak teman-teman Fasilkom, kalau ada anak Fasilkom di sini, nah anak Fasilkom itu mereka langsung 20 SKS rata, terlepas dari matkul apapun yang mereka ambil. Nah, sedangkan kayak di jurusan lain,
ada jurusan di FT yang mereka bahkan ISMA nggak bisa ditransfer sama sekali karena emang departemennya nggak mendukung mahasiswanya ngambil MBKM. Nah, jadi itu bisa beda banget. Jadi coba dipastiin aja ke departemen kalian masing-masing. Saya kebijakannya bisa beda banget. Begitu. Kalau tahapannya gimana sih? Kira-kira tahapan buat dapat beasiswa ini? Apakah ada Oke. wawancara? Jelasin dari awal bisa. Oke, jadi kebetulan ISMA ini untuk ukuran, mungkin untuk ukuran beasiswa pada umumnya, ISMA ini termasuk beasiswa yang paling sedikit tahapannya, karena cuma ada 2 tahap doang di ISMA. Nah, tahap 1 itu berkas, persiapan berkas, pengumpulan berkas, yang kedua itu wawancara. Nah, jadi mungkin gue mulai dari tahap 1 dulu. Nah, tahap 1 itu buat pengumpulan berkas, itu kayak apa yang kayak di beasiswa umumnya. Kan kalau kita daftar beasiswa biasanya kan kayak di website beasiswa UI, kita biasanya harus ngumpulin CV, kemudian transkrip akademik, kemudian ngumpulin surat rekomendasi dari fakultas. Nah, itu sama juga di ISMA juga sama. Kita perlu ngumpulin transkrip kita, perlu ngumpulin data-data diri kita, perlu ngasih tahu kayak pengalaman organisasi kita. Nah, cuma kalau CV itu nggak yang dikumpulin dalam PDF karena nanti data diri kita bakal kita masukin langsung di website ISMA-nya langsung. Nah, terus selain itu juga ada kayak surat dari pihak universitas ataupun dari pihak jurusan yang menyatakan kita ini emang direkomendasikan gitu buat ikut ISMA. Sama juga kita perlu ngelampirin hasil tes bahasa Inggris kita. Nah, ini buat tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris itu dia ada 3 yang diakui buat ISMA. Pertama ada TOEFL, yang kedua IELTS, yang ketiga itu Duolingo. Nah, sebetulnya kalau di antara univ-univ yang ada, yang pasti pasti bakal keterima, istilahnya maksudnya kayak yang semua univ bakal nerima hasil tesnya itu IELTS. Cuma IELTS itu dia tesnya bisa dibilang mahal banget, sekitar 3 jutaan. Jadi kebanyakan peserta ISMA itu mereka pakai alternatif yaitu Duolingo, cuma 750.000. Dan juga karena Duolingo itu hasilnya cepat keluar, cuma 2 hari, sedangkan IELTS bisa 2 minggu. Nah, cuma ke sisi negatifnya, kelemahannya adalah Duolingo itu nggak diterima di semua univ. Jadi kayak di kalian kalau mau daftar ISMA, kalian cek dulu di univ yang kalian mau apakah mereka nerima Duolingo atau enggak. Kayak gitu. Nah, itu tesnya nanti kalian nampirin hasilnya setelah dapat. Terus yang berikutnya adalah kalian nyantumin esai. Nah, biasanya dari tahun ke tahun ISMA itu meminta peserta pendaftarnya buat bikin 4 buah esai. Nah, biasanya esai ini temanya dia dari tahun ke tahun bakal ada yang sama, ada yang beda. Kebetulan kalau tahun gua Isma ini esainya itu ada 4 tema yang diminta. Yang pertama itu adalah tentang pengalaman non akademik kita gimana di luar kelas, itu pertama. Terus yang kedua adalah uh, tentang apa yang bakal kita lakuin selama berada di sana. Yang ketiga adalah tentang gimana sih cara kita menghadapi tantangan selama kita berada dalam situasi akademik. Sama yang terakhir juga itu tentang kondisi kesehatan fisik dan mental kita. Kayak gitu. Itu untuk tahap yang pertama. Nah, esainya ini sebenarnya nggak yang panjang-panjang banget, karena dari ISMA mereka ngebatasin satu esai cuma 350 kata. Jadi mungkin kalau kalian bikin di Word pakai font yang biasa kali di ukuran 11 itu nggak sampai 1 halaman untuk satu judul esai. Jadi itu nggak yang ribet-ribet banget gitu. Itu tahap 1. Nah, tahap 2 kalau misalnya kalian lolos di tahap pertama, tahap esai, kalian bakal lanjut ke tahap wawancara. Nah, biasanya di wawancara ini bakal ditanya berbagai hal yang kayak nanyain kesiapan kalian buat daftar. Dan di beberapa kasus interviewernya atau pewawancaranya juga bisa nanya tentang esai kalian. Jadi kayak dipastiin lagi apakah esai kalian udah sesuai atau belum. Atau mungkin ada hal yang menarik dari esai kalian terus ditanyain, itu juga bisa. Nah, jadi ntar kalau udah lolos tahap wawancara, nanti bakal langsung keterima sebagai awardee ISMA gitu. Jadi cuma 2 tahap. Berarti cuma 2 tahap ya, pemberkasan sama wawancara ya. Mm-mm. Kira-kira kira-kira ada tips dan trik gak sih pas tahap wawancara ya, kayak pertanyaan-pertanyaan apa aja yang sering muncul gitu, atau udah wawancara belum nih? Tahap wawancara udah kan ya? Apa? Tahap wawancara udah kan ya, sebelum Udah, udah. oh, udah ya.
Ya, ada nggak sih kayak tips dan trik kayak pertanyaan umum yang sering keluar gitu dalam wawancara beasiswa atau Oke, terus kita gimana ya baiknya jawabnya? oke, oke. Nah, jadi untuk pertanyaan wawancara sendiri, ini kan wawancara kayak cuma satu tahap doang. Jadi kayak satu-satunya kesempatan buat kalian membuktikan atau menunjukkan bahwa kalian itu layak untuk dapat beasiswa ISMA-nya. Nah, dia biasanya pertanyaan yang dikasih itu biasanya beda-beda, tergantung dari apa yang diinginkan oleh si interviewernya. Karena biasanya interviewernya itu dia interviewnya kan biasanya dari dosen yang mungkin udah punya kontrak gitu sama LPDP. Nah, dosen ini kan tipenya beda-beda. Kayak ada yang latar belakangnya, ada yang latar belakangnya dari dosen soshum, dosen saintek, terus ada yang tua, ada yang muda, ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang nggak bisa, ada yang bukan nggak bisa, ada yang mungkin bahasa Inggrisnya lebih terbata-bata gitu. Nah, mereka biasanya tipe-tipe dosen yang beda ini dia bikin pertanyaan mereka tanyain beda-beda. Jadi kayak yang tadi gue sempat bilang juga eh, ada pertanyaan yang mungkin dia lebih menjurus gitu ke esai kalian. Ada yang kayak ada juga interviewer yang lebih tertarik buat nyari tahu tentang latar belakang kalian kayak gimana. Nah, jadi kayak tipsnya ada kalian persiapin untuk semua jenis pertanyaan yang bisa muncul. Tapi yang bisa dipastiin adalah satu-satunya pertanyaan yang bakal pasti muncul di semua wawancara ISMA adalah perkenalkan diri kalian. Jadi perkenalan diri kalian, kalian kenalin diri kalian siapa, kenalin gue Livanza, gue mahasiswa teknik industri, pengalaman gue ada ini, kenapa gue daftar ISMA, karena gue pingin mengeksplorasi gimana sih rasanya kuliah di luar negeri dan kultur masyarakat di sana gimana. Nah, kayak gitu contohnya. Kayak jadi fokus ke apa yang pengen kalian tonjolin. Itu tips ya. Terus yang kedua adalah selain itu perbaiki bahasa Inggris juga. Karena interview ini bakal pakai bahasa Inggris untuk apa namanya wawancaranya. Sehingga kalau misalnya kalian bahasa Inggrisnya terbata-bata, itu bisa jadi kayak suatu apa ya, suatu nilai minus lah ke eh, ke apa sih penilaian kalian nantinya. Jadi usahain perbaiki bahasa Inggrisnya, terutama speaking. Nah, biasanya juga kan mungkin kalau kita tes bahasa Inggris kan yang biasanya bagus nilainya kan yang di bagian reading atau writing kan. Biasanya speakingnya jelek. Nah, itu yang kita perlu improve terus. Gimana caranya supaya seenggaknya kita bisa pas wawancara kita bisa paham apa yang dia mau sampaikan, ada apa yang dia tanya, sama kita juga bisa nyampein apa yang kita mau bilang kayak gitu. Itu tipsnya kurang lebih. Jadi gitu ya tips untuk wawancaranya. Jadi lebih ke tunjukin apa yang perlu kita tonjolin ya dalam wawancara itu sama perbaiki bahasa Inggris juga dan lain-lain. Kalau Benar. buat yang tahap pemberkasan gitu, eh, ada nggak sih kayak tips buat kan yang lamar pasti banyak banget ya. Yang lamar kan banyak banget. Nah, jadi cara biar kita menonjol tuh ada nggak sih sekiranya tipsnya kayak apa harus ditonjolin ke akademis kita gitu, IPK besar atau apa gitu, atau lebih ke pengalaman organisasi atau apa yang perlu ditonjolin ya dalam Oke, aplikasi. oke, oke, oke. Jadi mungkin sebelum gue jawab soal yang ini, gue mau ngasih tahu juga kalau dari tahun ke tahun pendaftar ISMAT banyak banget. Kayak tahun pertama yang daftar sekitar 8.000, tahun kedua mungkin 11.000, pokoknya tahun gua kalau nggak salah ada 14 atau 15.000 kalau nggak salah yang daftar ISMA, dan yang kepilih cuma 1.500 doang. Jadi yang kayak yang benar tadi yang Reza bilang, pendaftar ISMA itu banyak banget, dan juga orang yang review berkas-berkas kita itu nggak jelas, mereka nggak punya waktu buat ngebaca tulisan kita satu-satu, apalagi esai. Karena esai walaupun esainya pendek ya, cuma 350 kata dikali 4, tapi tetap aja kalau harus ngecek 4 esai dikali 14.000 pendaftar kan bakal banyak banget. Nah, jadi apa yang gue terapin ketika gue bikin esai gue adalah gue nerapin konsep yang namanya hook. Nah, jadi hook itu adalah kalau kalian coba cari di internet, hook itu konsepnya kurang lebih kayak kalau misalnya kalian lihat video YouTube atau video TikTok kan biasanya kayak mereka nggak misal kalian lihat video TikTok tentang tips apa ya, tips ngelola uang gitu misal, tips ngelola uang bulanan.
Nah, biar kalau video konvensional, video pada umumnya, dia kan langsung ngejelasin tips ngelola uang, nomor satu apa, nomor dua apa, kan kayak gitu. Cuma kalau pakai hook, jadinya kayak, kalau pakai hook, kalau di video TikTok yang biasa kalian lihat, kan biasanya nggak langsung to the point kayak gitu kan. Pasti ada dulu kayak intronya gimana, kayak gimana sih caranya buat narik perhatian. Nah, itulah yang namanya hook. Jadi kayak di SI, juga kita juga pakai hal yang sama. Di SI kita juga pakai yang sama. Jadi misal kayak esai tentang pengalaman organisasi, misal. Kan kalau gue kebetulan di essay tentang pengalaman organisasi, gue jelasin dulu tentang apa sih yang gue mau capai dengan gue ikut organisasi. Misal gue ingin memberikan dampak bagi dunia. Nah, gue jelasin, gue ingin memberikan dampak bagi dunia karena menurut gue dunia kita sekarang lagi bermasalah. Oleh karena itu gue ikut organisasi A, B, C. Di organisasi A gue ngapain, di B gue ngapain, di C gue ngapain. Dan organisasi itulah yang menjadi cara gue untuk membuat dampak bagi dunia. Kayak gitu misalnya. Jadi kayak kita nggak bakal langsung kayak to the point jelasin gue ikut A, gue ikut B, di A gue ngapain, di B gue ngapain. Tapi kayak kita kasih intro dulu. Biar si pembacanya, si orang yang nge-review berkas kita bakal tertarik untuk baca esai dari kita. Kayak gitu. Nah, itu untuk berkas yang esai. Cuma untuk yang non esai kurang lebih nggak ada tips. Tapi saran gue banget urus semua berkas jauh-jauh hari. Karena berkas ISMA banyak banget dan ada berkas yang apa ya, yang hitungannya seri istilahnya, kayak jadi kayak kalau lu mau dapat berkas A lu harus punya berkas B, kalau lu mau ngurus berkas B lu harus punya berkas C dulu, dan seterusnya sampai sampai beberapa rangkaian gitulah ke belakang. Jadi itu prosesnya bisa berhari-hari. Jadi gue saranin banget buat kalian urus berkas kalian, terutama yang masih bisa diurus sendiri, kayak transkrip, terus kemudian surat keterangan, itu kan masih bisa kalian urus sendiri kan, nggak perlu nunggu yang lain. Nah, itu kalian urus jauh-jauh hari. Cuma untuk berkas yang lain, kayak surat rekomendasi dari departemen, nah itu kan biasanya surat rekomendasinya bakal dibarengin antara kalian dengan teman-teman kalian yang satu jurusan atau satu fakultas. Nah, kayak gitu kalian nanti harus sebaiknya bikin grup sih sama teman-teman kalian yang mau ISMA, biar ngurusinnya bareng-bareng. Jadinya berkasnya kayak keluar lebih cepat dari yang batas yang ditentuin kayak gitu kurang lebih. Oke, berarti kurang lebih kalau yang berkas esai itu pakai metode hook ya kalau lu ya. Kayak Iya, biar kurang lebih. kepancing dulu gitu. Nggak usah dipaparin dulu, mungkin dikasih intro dulu yang menarik gitu. Dan lebih ke Mm-mm. dampak ke dunia ya. Oke, itu kalau pemberkasan ya. Gue pengen tanya sih, Mm-mm. kayak motivasi lu itu daftar ISMA tuh apa sih, kayak atau pure karena pengen keluar negeri aja, atau mungkin ada yang pengen lu targetin gitu di universitas yang lu tuju sekarang di Italia gitu. Kira-kira gimana motivasi lu? Oke, jadi kalau dari gua pribadi sih, kenapa gua daftar ISMA lebih ke arah ini sih. Gua kebetulan orang yang cukup tertarik sama hal-hal yang berbau sejarah, berbau apa namanya, pariwisata gitu-gitu. Gue suka menjelajahi tempat-tempat baru, gue suka kayak mencari tahu hal baru, melihat melihat apa sih natural landscape di luar sana. Terus gue juga suka kayak pergi ke kayak destinasi atau kota-kota yang mungkin kota-kota tua, historical places gitu. Gue suka menjelajah intinya. Nah, dari sana gue mencari tahu kira-kira kalau gue misal pengen ke luar negeri, apa yang harus gue lakuin. Nah, jelas cara yang paling konvensional adalah ya gue ngumpulin uang dulu, gue kerja, gue ngumpulin uang, terus gue keluar negeri. Nah, cuma kebetulan ketika karena gue mahasiswa, gue coba mencari cara gimana sih kayak kita bisa study abroad, bisa dapat beasiswa ke luar negeri yang bisa ngebiayai kita baik biaya hidup ataupun biaya kuliahnya. Dan dari situ kebetulan banget Mendikbud kita, Pak Nadiem Makarim, ngeluarin program Kampus Merdeka yang salah satunya ada ISMA. Nah, jadi dari situ gue lihat-lihat nih ISMA ini apa aja. Nah, terus gue lihat ternyata ISMA itu beasiswa ke luar negeri selama 1 semester penuh. Nah, kan gue udah tertarik tuh. Udah tertarik, selanjutnya gue lihat kayak dari kating-kating gue yang daftar ISMA, mereka pengalamannya gimana. Dan salah satu alasan yang bikin gue, kenapa gue beneran ingin mendaftar ISMA adalah
karena gue ngelihat sendiri kayak gimana cutting gue, dia anak TI 18, dia kebetulan dapat ISMA ke UPenn, dan dia kayak sering banget kayak sharing pengalaman dia selama di sana gimana, kayak entah lewat Instastory atau misal kayak via chat pas gue tanya-tanya, atau misal kayak Zoom kayak gini gue nanya ke dia, Kak ini kalau misalnya kita ke ISMA di UPenn pengalamannya gimana, apa sih bedanya belajar di luar negeri sama di Indo. Nah kayak gitu yang gue sering tanya ke kating-kating gue yang ISMA, nggak dia doang tapi juga banyak yang lain juga gue tanya. Nah itu yang bikin gue akhirnya tertarik untuk daftar ISMA. Terus ketika gue semester 6 kemarin, kan kebetulan kalau di TI kita baru bisa daftar ISMA semester 6. Kalau di jurusan lain mungkin ada yang boleh dari semester 4, tapi di gue baru bisa semester 6. Jadi ketika semester 6, ya udah gue akhirnya bulat memutuskan untuk daftar ISMA ke Universitas Pisa gitu. Jadi lebih ke karena pengaruh cutting ya, dan juga pengen memang minat lu kayak sejarah dan Hmm. juga ya pengen ngelihat dunia dan lain-lain Iya gitu. benar. Kayak mungkin gue pengen tanya sih, tapi ini setahu lu aja ya, kayak Hmm. kelebihan beasiswa ISMA dibanding beasiswa exchange lain ya. Apa sih sekiranya gitu kelebihan ISMA nih? Kayak benefitnya apa aja sih di ISMA ini gitu dibanding beasiswa exchange yang lainnya? Oke, oke, oke. Jadi sebetulnya kalau dari gue lihat ya, pertama mungkin gue disclaimer dulu. Jujur kayaknya beasiswa yang gue tahu yang menawarkan exchange atau pertukaran pelajar satu semester ke luar negeri itu kayaknya ISMA doang yang gue tahu. Maksudnya program exchange di luar sana kan banyak. Cuma yang kayak beneran dibayarin banget dan juga univnya bisa kita pilih sesuka hati kita, cuma ISMA doang. Nah, jadi kayak mungkin pertama ngebandingin itu dengan beasiswa lain mungkin kurang apple to apple. Tapi gue bakal coba compare dengan beasiswa lain yang keluar negeri juga, yaitu LPDP. Nah, jadi kalau LPDP kan mereka menawarin beasiswa skemanya kayak lu kuliah di luar negeri dibayarin pakai uang negara, dibayarin LPDP selama ya misalnya selama studi kalian, tapi itu cuma bisa buat S2 atau S3. Tapi seingat gue S1 ada deh dia beasiswa Indonesia Maju, cuma skemanya beda dari LPDP. Nah, kalau dibandingin sama beasiswa LPDP, ISMA ini dia eh, salah satu hal yang sama. Hal yang sama itu adalah lu sama-sama bakal dibiayai, baik biaya kuliah, biaya hidup, biaya visa, segala macam bakal ditanggung oleh pihak LPDP. Cuma yang membedakan adalah ISMA ini lu punya komitmen lu cuma 6 bulan. Sedangkan kalau lu beasiswa LPDP komitmen lu adalah sampai lu lulus, terus juga lu setelah lulus lu harus balik ke Indonesia. Kayak ada masa pengabdian gitu selama seingat gua 2N+1 tahun. Jadi kalau lu misal LPDP S3, misal lu S3 selama 5 tahun, berarti lu harus mengabdi di Indonesia 2 kali 5 tambah 1 berarti 11 tahun lu harus mengabdi di Indonesia. Sedangkan di ISMA nggak ada ekspektasi semacam itu. Jadi kayak lu bebas banget. Misal lu ISMA terus lu kuliah di luar negeri, setelah dari luar lu balik ke Indo, lu selesai kuliah lu, lulus S1, terus lu mau keluar negeri, kuliah entah pakai beasiswa apa yang selain LPDP, terus lu misal mau tetap di sana. Nah, itu bisa. Terus selain itu juga dari LPDP sendiri itu mereka orientasi ke URD ISMA adalah untuk sebagai duta budaya atau cultural ambassador. Jadi kayak kita lebih dituntut untuk gimana cara kita memperkenalkan budaya Indonesia keluar, kayak menunjukkan citra Indonesia yang baik kayak gimana, kayak gitu. Sedangkan kalau lu LPDP, beasiswa S2 S3 kan orientasinya lebih ke arah studi. Gimana lu bisa memajukan ilmu pengetahuan, gimana cara lu bisa memberikan dampak bagi masyarakat setelah lu balik, misal lu buka lapangan kerja dan sebagainya, atau lu bikin riset yang advance. Nah, itu kan yang kayak gitu yang diharapin dari LPDP, dan itu nggak ada dari ISMA, nggak ada tuntutan kayak gitu dari ISMA. Nah, itu mungkin hal yang paling ngebedain banget. Tapi in general, ya selain dari skema apa sih waktu beasiswanya, kayak kurang lebih nggak ada hal yang jauh beda antara ISMA dan LPDP. Mungkin gitu kalau gue coba bandingin ya. Oke. Tadi lu sempat nyinggung ya kalau beasiswa ISMA tuh eh,
ada harus menonjolkan kayak kebudayaan Indonesia juga yang memperkenalkan gitu. Berarti itu nanti bagi penerima beasiswa ISMA tuh nanti kita diwajibkan kayak ada kegiatan apa gitu yang harus kita lakuin gitu ya. Mm-mm. Kayak memperkenalkan budaya kita masing-masing. Itu kayak gimana? Mm. Iya, oke. Nah, jadi ketika kita jadi award di ISMA, ada beberapa komitmen yang perlu kita lakuin. Ini sebagai timbal balik dari kita nerima beasiswa dari pihak LPDP. Nah, komitmen itu salah satunya adalah kita bakal ngerjain sejumlah challenge gitu dari pihak LPDP-nya. Nah, challenge ini beberapa di antaranya itu dia berupa events atau kita ngadain suatu kegiatan. Nah, itu kita ngadain kegiatan sebanyak 2 kali. Yang pertama itu pas Hari Batik, kalau nggak salah November, sekitar November, Batik Day. Terus yang kedua ada Heroes Day pas Hari Pahlawan. eh, Hari Pahlawan. Nah, jadi dua challenge itu kita lakuin dalam bentuk kita ngadain event-event. Jadi kayak misal kalau gue dipisah nanti kita rencananya bakal ada kayak pertunjukan tari. Jadi kebetulan ada tari Bali kita mau pertunjukan di ruang terbuka. Jadi kayak masyarakat Pisa di kota Pisa mereka bisa lihat langsung. Oh kayak gini nih budaya Indonesia, tari Indonesia itu kayak gini, kayak gitu. Cuma teman-teman di universitas lain mereka punya cara mereka sendiri buat memperkenalkan budaya Indonesia. Ada yang kayak ngasih kayak bazar makanan Indonesia, terus ada juga yang yang ngadain pemutaran film, terus ada juga yang nampilin persembahan budaya dan sebagainya. Jadi bentuknya bisa beda-beda sih, gitu. Tapi intinya ada tuntutan kayak gitu Berarti dari ISMA. tetap ada tuntutannya lah ya. Kalau kalau LPDP kan harus balik ke Indonesia ya. Kalau ISMA berarti ada tuntutan kayak memperkenalkan budaya gitu ya. Nah itu eh, kalau gue boleh nanya apa namanya kayak benefit benefit ISMA tadi kan belum disebutin ya kayak misalnya apakah dapat uang per bulannya apa gimana gitu terus kayak beasiswa buat beasiswa benefit yang buat secara personal tuh apa aja sih dari dari beasiswa ISMA ini ya gitu ada nggak sih. Oke, jadi kalau benefit yang bisa didapat dari ISMA itu kayak yang gue bilang tadi, jelas pertama itu ada biaya biaya kuliah, biaya hidup, biaya asuransi, biaya visa, biaya penerbangan ke sana itu semua ditanggung oleh LPDP. Jadi kita kita di sana kita nggak perlu mikir biaya banget karena kita udah dikasih uang yang udah disesuaikan juga sama apa yang kita butuhin biaya hidup yang di sana. Jadi kayak di tiap negara itu kok biaya hidupnya mereka bisa beda-beda dan kita udah dikasih biaya hidup yang emang udah dirancang supaya kita masih bisa bertahan hidup di sana gitu. Itu yang pertama dari segi biaya itu jelas. Yang kedua kita bakal dapat bahasa kasarnya itu privilege atau mungkin lebih tepatnya kayak kita bakal dapat kesempatan buat terhubung dengan mahasiswa-mahasiswa dari seluruh Indonesia yang bakal bareng sama kita pergi keluar sebagai award ISMA dan juga kita nanti setelah balik kita bakal tergabung juga dalam ISMA Alumni Club. Jadi kita kayak masih bisa reach out, masih bisa berinteraksi, menjalin komunikasi juga dengan awardee yang lain sehingga kayak eh, apa ya, sehingga bisa membantu kita memperluas relasi kita. Itu jelas. Terus yang ketiga adalah apa yang kita dapat di luar negeri, jelas kita dapat kesempatan untuk merasakan gimana sih atmosfer belajar di luar negeri, terus juga gimana eh, gimana atmosfer di luar negeri, terus juga gimana sih rasanya berinteraksi dengan orang-orang dari luar. Kan pasti di luar negeri kulturnya bakal beda banget kan sama kebiasaan masyarakat Indonesia. Nah, itu pengalamannya bakal jadi suatu pengalaman berharga yang nggak bisa kita skip tentunya. Terus yang ketiga adalah ini yang dialami oleh hampir semua awardee adalah kesempatan tuh jalan-jalan. Jadi kayak lu sebagai awardee lu berkesempatan tuh explore negara yang lu tuju. Jadi lu bisa mungkin ke tempat wisatanya atau ke historical place-nya, tempat bersejarah dan sebagainya. Nah, itu sih yang benefit-benefit yang jadi daya tarik beasiswa ISMA ini gitu. Oke mungkin balik ke pertanyaan
perihal administratif ya, kayak jadi setelah wawancara tuh kita masih ada kemungkinan nggak keterima kan ya. Nah itu sekiranya Mm-mm. sekiranya ada nggak sih kayak setelah wawancara nih, ada nggak sih kayak tips trik buat ningkatin peluang kita gitu buat keterima ya setelah wawancara? Apa ada tips yang bisa kayak misalnya ngirim email ke mana gitu? Itu ada nggak sih kayak kayak gitu? Apa nggak ada ya? Nggak ada. Nggak Jadi ada ya? ya setelah wawancara udah ya nasib lu di tangan Hmm, panitia ISMA dan Tuhan. Jadi kalau lu tidak bisa nggak bisa mengapproach panitia ISMA, ya udah lu mendekati Allah saja. Lu ya banyak-banyakin ibadah, doa gitu bisa. ya berarti biar biar administratif lah ya, nggak ada kayak tips dan trik Iya. yang lainnya. Oke. Nggak ada karena ya wawancara udah tahap terakhir. Setelah Tahap itu ya udah terakhir ya. lepas. Mm-mm. Oke, siap. Berdoa aja yang banyak. Oke, mungkin ini gue pengen nanya ini juga sih. Sebagai lu kan bukan gue lihat tadi di CV kan kayak aktivis juga ya di organisasi dan lain-lain gitu. Dan ya akademiknya lumayan bagus juga kan IPK-nya. Itu gimana sih kayak gimana sih cara lu menjaga keseimbangan pencapaian akademik lu sama eh, apa namanya sama organisasi gitu, sama ya gimana gitu menjaga cara lu menjaga keseimbangan itu. Oke, jadi kalau dari gue sendiri, cara menjaganya jelas yang pertama time management, harus bisa ngatur waktu, sama hal yang gue biasain dari awal gue masuk kuliah adalah gue orangnya sangat menghindari double meet. Jadi gue sebisa mungkin kalau emang ada meet yang bentrok, pertemuan yang bentrok kayak ya udah gue tinggalin salah satunya. Daripada gue ikut dua-duanya tapi gue nggak maksimal di keduanya, mending gue ikut satu aja, gue fokus di sana. Tapi yang lain mungkin gue entah izin atau gue ganti dengan interaksi lain atau gue atur meet di jadwal berikutnya, gue reschedule dan sebagainya. Jadi itu salah satu prinsip yang gue pegang. Terus yang kedua adalah gue uh, gue delegasiin apa yang hal-hal yang menjadi tugas gue. Jadi kan kalau kita kan di organisasi pasti kan kita mulainya dari bawah kan. Kita mulai dari staff dulu, kemudian naik BPH, kemudian naik jadi PI atau bahkan jadi ketua. Nah, biasanya makin ke atas tugas kita dalam tanda kutip tugas kita bakal makin berat, tanggung jawab kita makin besar. Cuma ketika kita di atas kita biasanya kan punya orang-orang yang jadi pengurus di bawah kita atau jadi staff. Dan hal yang perlu diakuin adalah kita delegasi apa yang menjadi tugas kita. Kenapa? Biar kita nggak ujung-ujungnya keteteran dengan apa yang harus kita kerjain. Makanya satu persatu tugas yang harus gue kerjain, gue serahin juga ke staff gue, ke wakil gue, ke apa namanya ke orang-orang di bawah gue, BPH-BPH di bawah gue dan seterusnya. Itu yang gue lakuin gimana cara supaya kerjaan di organisasi nggak sampai ngeberatin apa sih ngeganggu kehidupan akademis gue gitu. Hmm, oke, oke, cukup menarik lah ya, time management dan juga eh, kebiasaan unik lu kayak nggak pernah double meeting gitu ya. Itu Emang unik ya. ya, ya maksudnya eh, punya inilah gitu, punya prinsip gitu. Nah, Hmm. gua mau nanya lagi nih kayak kan info-info beasiswa ini kan berseliweran ya di sosial media maupun di manapun gitu. Nah ini ada saran nggak sih kayak lu sendiri waktu itu nyari-nyari informasi tentang beasiswa ISMA nih dari mana gitu atau dari websitenya langsung atau gimana gitu? Ada nggak sih tipsnya? Sebenarnya kalau buat ISMA, sebenarnya kalau buat ISMA itu gue ISMA kebetulan gue udah tahu info tentang ISMA dari tahun pertama. Salah satunya gara-gara dari cutting. Jadi ya salah satu opsi paling mudah untuk dapat info beasiswa itu dari cutting. Cuma biasanya kalau dari cutting kan dapat info pas mereka udah keterima, misalnya udah di luar negeri baru dapat info. Nah, kalau info yang real time biasanya dapat langsung dari ini website dari IG Kemahasiswaan UI. Karena kebetulan kita di UI kan kita punya portal beasiswa UI ACID kan.
Nah, jadi kita tinggal akses aja di sana, entah di sana atau di IG kemahasiswaan UI. Biasanya mereka langsung nampilin kok kalau misalnya ada info-info beasiswa di luar sana. Jadi kayak lebih apa ya, sebenarnya kita udah simpel sih, kayak nggak usah yang ribet-ribet nyari kemana-mana lagi karena semua udah di satu tempat. Kayak kalau kita mahasiswa UI udah punya privilege lah ya. Kayak Hmm, ada websitenya langsung beasiswa.ui sama di Instagram juga ya kemahasiswaan UI ya. Mungkin benar. mungkin pertanyaan terakhir ya, karena hampir jam 9 mungkin kayak pesan akhir atau nasihat apa sih yang mau lu sampaikan nih ke para peserta-peserta atau mahasiswa UI atau mahasiswa di Indonesia ini yang cita-citanya mau ngambil beasiswa ini gitu. Ada nggak sih kayak pesan atau nasihatnya gitu biar bisa keterima ya? Oke, oke. Mungkin kalau gua nggak banyak sih kalau apa yang pesan yang bisa disampaikan. Tapi intinya dari gua kayak kuatin niat niat kalian. Jadi kayak pastiin kalian mendaftar ISMA itu karena beneran ada yang pengen kalian capai. Karena kan ISMA kan kalian bakal ada di luar negeri untuk waktu yang cukup lama ya, walaupun nggak sampai bertahun-tahun, tapi tetap aja 6 bulan itu waktu yang lama. Dan gua nggak jarang ada kasus penerima ISMA yang dia sampai homesick, kayak kangen rumah, terus juga di sana kayak chaos akademiknya. Itu ada kasus kayak gitu. Nggak mustahil itu terjadi. Jadi kayak pasti niat kalian beneran kuat, beneran ada yang pengen kalian capai di luar sana. Dan juga kalian harus tahu juga kalian di sana mau mau melakukan apa. Karena itu yang bakal jadi salah satu poin yang ngejadiin kalian itu bisa diterima sebagai awardisma, yaitu apa yang mau kalian lakuin di sana dan seberapa sanggup kalian menjalani kehidupan di sana gitu. Oke, berarti harus memperbaiki niat dulu lah ya sama punya Hmm. tujuan yang jelas gitu kita ikut ISMA nih nggak mau ngapain di sana biar nggak luntang-lantung istilahnya ya. Dan juga Hmm. nggak berantakan juga akademis kita. Mungkin eh karena dari pertanyaan nggak ada dan udah mau jam 9 juga ya mungkin kita langsung lanjut ke agenda selanjutnya yaitu pemberian sertifikat ya kepada pemateri. Oke, gue izin share screen dulu sebentar. Oke, harusnya udah kelihatan ya. Eh, wait, wait, Oke. wait, wait, wait. Oke, 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 mungkin udah ya tadi materinya. Oke, setelah karena udah jam 9 juga dan eh gak ada Q&A ya. Oke, kita langsung tutup aja mungkin. Alhamdulillah kita udah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya nih kepada pembicara ya Alifanza. Pembicara kita yang sangat memberikan insight yang sangat bagus lah ya. Kita dapat pengetahuan yang lebih tentang beasiswa ISMA dan juga mungkin dapat menginspirasi teman-teman juga yang mau ikut ngambil beasiswa ISMA ini ya. Saya juga mau berterima kasih juga nih kepada peserta dan teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga ilmu yang didapat dapat bermanfaat yang dapat diterapkan untuk mendapatkan beasiswa ISMA. Ya, perlu diingat juga nih sama teman-teman kesuksesan dalam meraih beasiswa itu bukan cuma tentang kecerdasan akademik aja ya tadi, tapi juga tentang komitmen, dedikasi sama kerja keras. Oke, saya berharap informasi yang telah dibagikan malam ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa bertanya dan menghubungi panitia melalui sosial media, Instagram, Himpunan Mahasiswa Islam Komisaris Saintek Universitas Indonesia, ataupun mungkin bisa langsung follow Instagramnya Alifansa ya, untuk pertanyaan-tanya langsung. Oke, sekali lagi mungkin terima kasih nih atas partisipasinya pada malam hari ini kepada narasumber Alifansa. Terima kasih banyak dan juga kepada
peserta. Saya selaku moderator izin undur diri ya. Saya meminta maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi